Beberapa minggu terakhir, setiap hari saya menerima DM, WA, bahkan telepon yang menanyakan kapan pengusulan P3K paruh waktu dilaksanakan. Meskipun sebenarnya ingin segera menjawab, tapi saya lebih memilih untuk menunggu mekanisme dan jadwal yang jelas, baru menyampaikan kepada kawan-kawan agar info yang disampaikan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, terkait pengusulan P3K paruh waktu, bisa diinformasikan sebagai berikut. 1. Setiap instansi yang masih memiliki tenaga non-ASN terdata di database BKN yang aktif bekerja dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2024 pasti mengusulkan P3K paruh waktu, karena itu adalah bagian dari proses penataan tenaga non-ASN yang sedang dilaksanakan. Meskipun sepertinya seolah-olah tidak ada pergerakan, tapi proses telah dilaksanakan karena semua instansi pasti menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan. 2. Pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu sudah mulai berjalan, bahkan sebelum ramai dijadikan konten di media sosial, berbarengan dengan proses pengajuan NIP untuk P3K hasil optimalisasi kemarin. Saat ini, BKPSDM dan instansi-instansi terkait sedang melakukan verifikasi untuk menentukan besaran kebutuhan yang akan diusulkan. Berkas-berkas yang perlu diusulkan sampai saat ini belum diberitahukan karena Pansel masih bisa memanfaatkan berkas persyaratan yang telah diupload pada SSC-ASN pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 kemarin. Jadi, jika ada berkas yang perlu ditambahkan kemudian, nanti pasti akan diberitahukan secara resmi. 3. Ada 2 kategori yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, yaitu kategori yang wajib diusulkan dan kategori yang boleh ditambahkan dalam usulan P3K paruh waktu. Kategori pertama adalah kategori yang wajib diusulkan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, yaitu yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Non-ASN yang terdata pada database BKN. 2. Mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2024 dan belum lolos. Yang ketiga, aktif bekerja sampai dengan saat ini. Pada kategori ini, yang bisa membatalkan pengusulan adalah jika non-ASN tersebut sudah tidak bekerja atau sudah meninggal dunia. Kategori kedua adalah kategori yang boleh ditambahkan pada usulan P3K paruh waktu, yaitu tenaga non-ASN yang tidak terdata pada database BKN, namun telah mengikuti seleksi CPNS atau seleksi P3K tahun 2024 dengan ketentuan: 1. Jika dibutuhkan oleh instansi. 2. Jika didukung oleh kemampuan anggaran. Jadi, silakan dicermati kalian masuk ke kategori yang mana dan aktif mencari informasi ke instansi resmi di mana tempat kawan-kawan semua bernaung. Oke? Good luck ya.